Rekan-rekan sekalian, dalam kita memahami data warehouse dan data lake dalam lingkungan big data, kita tidak bisa lepas dengan memahami konsep dari data storage itu sendiri. Nah, konsep dari data storage sebenarnya adalah dia menjadi salah satu komponen utama dalam big data. Nah, data storage ini menjadi bagian dari proses yang terjadi dalam proses big data sebelum data itu nanti akan digunakan dalam proses analisis big data. Di sini terlihat dalam gambar slide yang saya tampilkan, data storage itu nanti dalam lingkungan big data dapat disajikan dengan beberapa komponen pendukung atau beberapa jenis teknologi data storage. Kita akan mengenal in-memory databases, NoSQL databases, New SQL databases, kemudian bisa juga membentuk atau menggunakan fasilitas cloud storage, query interfaces. Kita juga akan berbicara mengenai scalability and performance, bagaimana membangun data model, menjaga konsistensi, availability, dan partition tolerance, dan juga yang tidak kalah penting adalah tentang isu security and privacy. Nah, big data juga menyinggung aspek standardization. Nah, dengan konteks ini kita menjadi tahu bahwa big data storage ya, dalam konteks ini adalah data storage dalam big data ternyata menjadi perhatian yang sangat penting dalam kita mempelajari analisis big data. Saya pikir analoginya adalah kalau kita tidak menyediakan sebuah mekanisme data storage yang baik, ya kita punya koleksi banyak sekali, mungkin koleksi apapun ya yang biasanya ada di rumah kita. Bisa kaset musik, bisa perangko, atau mungkin koleksi yang lain, tetapi kita tidak menyiapkan lemari yang sistematis, yang bisa berkembang atau menambah kapasitas atau mengurangi kapasitasnya secara cepat, dan mendukung kita ketika kita membutuhkan data atau analisis yang cepat dari kumpulan data storage kita. Nah, ini menjadi salah satu concern bagaimana data storage itu menjadi sangat penting. Berikutnya adalah kenapa ada data lake dan kenapa ada data warehouse. Dua-duanya merupakan pendekatan yang biasa digunakan dalam penyimpanan data di environment big data. Meskipun saya memberi catatan, dalam penyimpanan data-data besar, tidak selalu menggunakan data lake maupun data warehouse. Kita juga bisa menggunakan data storage atau database, tetapi database yang tentu saja mendukung big data. Nah, tentu saja kalau kita bicara database dalam bentuk big data, kita bisa menggunakan konsep database management system yang sudah kita pahami selama ini. Tetapi yang menarik, kenapa kita butuh data warehouse dan kenapa kita butuh data lake? Sebenarnya ketika batasan kita menggunakan data, kapan kita menggunakan data warehouse dan data lake, sebenarnya terletak pada karakteristik big data-nya. Database management system biasanya digunakan untuk menyimpan data yang memang sudah well-defined struktur dan atributnya. Sehingga secara tidak langsung kita tidak membutuhkan penanganan yang cukup sulit. Karena apa? Karena semuanya well-defined. Kita punya definisi tabel, kolom, dan seterusnya. Sehingga tinggal kita mengalirkan data yang akan masuk ke dalam tabel penyimpanan datanya yang tepat. Tetapi ketika kita melihat data yang ada dalam big data, terutama ketika lingkungan big data-nya itu berasal dari data-data tidak terstruktur, maka kita berhadapan pada data itu belum tentu langsung terstandarisasi atau sudah dalam bentuk yang sangat baik, langsung bisa kita simpan. Maka kita butuh sebuah teknologi penyimpanan data yang bisa fleksibel untuk menampung data semacam itu. Kadang bentuknya bukan hanya text-based, tapi juga file-based atau jenis-jenis yang lain. Nah, ketika itu terjadi, maka kita membutuhkan data warehouse dan data lake. Secara spesifik, data warehouse ini adalah menjadi perkembangan dari database. Yaitu, ini adalah teknologi bagaimana kita punya kemampuan menyimpan berbagai macam sumber data menjadi satu platform teknologi penyimpanan data. Sehingga dalam data warehouse ini, kita akan punya kumpulan-kumpulan database atau file storage yang di-manage dalam satu ekosistem atau satu platform. Bayangannya adalah dalam teknologi data warehouse, kita juga punya subset database dari aplikasi A, subset aplikasi database dari aplikasi B, dan seterusnya,
kita punya kumpulan file storage dari kumpulan data-data penelitian kita misalnya, ataupun yang lainnya. Nah, bedanya data warehouse ini ditata sedemikian rupa dengan mekanisme yang lebih baik. Nah, lebih baik ini adalah yang pertama sifatnya refine. Nah, refine ini tentu saja data warehouse ini memiliki struktur yang jauh lebih besar dibanding database. Besar dalam artian bisa menampung berbagai macam jenis data dan bisa menampung berbagai macam variasi file dan seterusnya. Nah, kemudian dia juga bersifat bagaimana secara spesifik dia bisa menampung sumber-sumber data dari berbagai macam. Ya, jadi kita alirkan. Dan kemudian sifatnya masih bisa mengakomodasi data-data yang sifatnya itu relational. Nah, dalam kegiatan yang dilakukan dalam manajemen data warehouse ini, kita mencoba mengumpulkan berbagai macam data dari sumber big data-nya ke dalam satu wadah yang besar. Nah, ini analoginya sama seperti kita misalnya mengumpulkan berbagai macam komoditas, misalnya sayur-mayur dari berbagai macam petani, dari pasar tradisional, atau mungkin dari kebun kita, dan kita masukkan ke dalam gudang belakang rumah kita untuk menjaga sustainability kita atau ketahanan pangan kita di masa depan. Nah, itu kita simpan sesuai dengan asalnya formatnya atau bentuknya. Kemudian kita preserve atau kita rawat atau kita treatment tertentu sehingga kita menyimpan sesuai dengan bentuk sumbernya dan menyimpannya di kelompok lemari S pertama, kelompok lemari S kedua, dan seterusnya. Itulah konsep dari data warehouse. Sementara kalau data lake itu jauh lebih tidak terstruktur atau jauh lebih luas karena sifatnya yang disimpan adalah benar-benar data-data yang sangat raw. Nah, ini seperti kita mengumpulkan data dari berbagai macam sumber yang sangat-sangat benar dari sumbernya aslinya. Dan biasanya ini volumenya sangat besar. Jadi sangat besar dan kemudian sifatnya tidak relasional atau lebih tepatnya dia lebih undefined, jadi belum didefinisikan. Mudahnya yang penting kita tampung dulu di satu tempat dan kemudian baru nanti kita pikirkan bagaimana cara treatment-nya. Nah, ini yang membedakan. Sehingga secara konsep data lake dan data warehouse ini memang merupakan teknologi data storage yang paling cocok untuk bisa kita gunakan dalam lingkungan big data. Nah, rekan-rekan sekalian, tentu saja kita juga bisa memahami dari judul dari nama teknologinya. Satu warehouse, satu lake. Tentu saja dari sisi skala maupun dari sisi konsep bekerjanya sebuah warehouse dan lake itu juga berbeda satu sama lain. Nah, ini adalah pengertian pertama atau perbedaan mendasar dari data warehouse dan data lake. Sehingga dengan pemahaman ini, saya berharap rekan-rekan juga memahami kapan kita menggunakan data warehouse dan kapan kita bisa menggunakan data lake. Semoga ini bisa membantu memahami, mempelajari analisis big data dalam konteks data storage, dan semangat inovasi.